Hola besinya Ketani. Besti dipindahkannya Amar Zoni ke Nusa Kambangan atas dugaan kasus peredaran narkotika dalam lapas memang masih terus jadi sorotan loh. Terlebih sebelumnya Dirjen Kumham dalam video yang beredar di sosial media terlihat meluruskan kalau narkoba yang ditemukan dalam kamar Amar Zoni bukanlah hasil peredaran, namun merupakan razia rutin di lapas. Namun, Amar Zoni yang berharap bisa kembali ke lapas Cipinang hingga kini masih di Nusa Kambangan, penjara dengan tingkat keamanan paling maksimum di Indonesia. Nah, di tengah ramainya terkait dugaan kejanggalan dalam kasus Amar Zoni yang masih berada di Nusa Kambangan, Ustadz Dery Sulaiman dalam unggahannya baru-baru ini di akun TikToknya terlihat menyambangi Pulau Nusa Kambangan sambil memberikan caption seperti pesan agar Amar Zoni tetap berprasangka baik terhadap Allah atas dipindahkannya ia ke Nusa Kambangan. Apakah Ustadz Dery memang tengah mengunjungi Amar Zoni ke Nusa Kambangan? Ya, seperti diketahui Ustadz Dery saat pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan memang sempat menyampaikan melalui wawancaranya dengan media kalau impian Amar yang kala itu sudah mau bebas di bulan Desember adalah ingin berdakwah. Nah, seraya menantikannya, Ustadz Dery dalam unggahan lainnya di akun TikToknya pun terlihat mengunggah kebersamaannya dengan Amar saat kala itu mengunjungi lapas Cipinang sambil memberikan caption seraya menunggu Amar bebas untuk ikut berdakwah. Dan bahkan Ustadz Dery juga seraya menuliskan pesan untuk Presiden Prabowo tentang penegak hukum harus punya hati. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan memang banyak membuat warganet begitu kaget lantaran Amar yang disebut tersangkut kasus tersebut bulan Januari, namun Oktober tiba-tiba diproses dan dipindah ke Nusa Kambangan. Namun di tengah ramainya dugaan tersebut, praktisi hukum Hussein Bafadal justru merasa hal tersebut tidak aneh karena menurutnya dalam rentang Januari hingga Oktober, waktu di mana Amar Zoni dipindah ke Nusa Kambangan bisa digunakan untuk penyidikan yang cukup serta proses administrasi. Hingga menurutnya untuk Amar Zoni yang kasusnya di Januari namun Oktober di Nusa Kambangan bukanlah hal yang aneh, Besti. Ya, kalau saya lihat sih kayak di lapas kan punya prosedur-prosedur ini kan tersendiri. Di pihak kepolisian, pihak kejaksaan juga demikian. Mereka punya kekuasaan yang tersendiri gitu. Nah, kalau yang saya ketahui itu kan Pak Marzoni kan dia masih menjalankan sisa masa tahanannya dia sebelumnya ya. Nah, kemudian terjadilah tuduhan atau kan dugaan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh Pak Marzoni gitu kan. Nah, di situ kan tidak langsung ujuk-ujuk harus dia dibawa ke Nusa Kambangan. Otomatis ada proses-proses yang harus dia jalani. Proses pemeriksaan dia pada tingkat kepolisian, ya, tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan itu kan memakan waktu juga itu. Tidak itu sedikit kan. Ada proses penyelidikan, pra penuntutan sampai P21. Nah, P21 itu kan ada P21 tahap pertama dan tahap kedua. Nah, tahap kedua itu kan wajib penyerahan barang bukti beserta dengan
tersangka. Kalau belum sampai pada fase itu dan kemudian dia sudah diberangkatkan ke Nusa Kambangan, otomatis kan proses fase tahap kedua kan itu juga akan terhambat gitu. Jadi mungkin dirampungkan dulu sampai fase P21 baru dia diberangkatkan ke Nusa Kambangan. Tapi memang jaraknya itu lumayan ya Bang untuk menyelesaikan penyelidikan itu semua, kan bisa dibilang Januari ke Oktober ya kan, ada berapa Januari bulan? itu kan kedapatan ya. Iya. Kemudian proses juga kan pasti kan penyidikan, kemudian proses sampai pada tingkat prapenuntutan gitu kan, sampai pada tahap P21, kemudian belum lagi administrasinya dia di lapas yang sebelumnya dia harus menjalankan ini dulu nih, masa tahanannya dia yang berakhir sampai Desember ya, proses administrasinya, kemudian kan pelimpahan seseorang dari lapas sebelumnya ke lapas Nusa Kambangan pun juga ada proses administrasi yang begitu berjenjang gitu. Jadi nggak semudah itu, nggak secepat itu juga gitu. Kalau menurut saya prosedurnya memang udah seperti ini, karena proses administrasi kan nggak bisa secepat itu. Dan perpindahan dia yang dari awalnya dari lapas Salemba ke lapas Nusa Kambangan, ya mungkin dia udah masuk pada kategori narapidana yang berisiko tinggi. Barulah dipindahkan ke sana. Kalau dia nggak masuk dalam kategori itu, nggak mungkin dia harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, apa yang kini dialami Amar Zoni memang masih banyak menjadi pertanyaan. Terlebih Amar saat sidang pertamanya yang baru-baru ini digelar sempat menyatakan keinginannya untuk bisa sidang offline dan kembali ke lapas Cipinang. Namun belum terrealisasikan. Sorotan kasus Amar yang kembali tersangkut dengan narkoba memang cukup disayangkan para rekan selebriti karena sebelumnya berkali-kali terjatuh di lubang yang sama. Amar merupakan pesinetron yang cukup berbakat, terlebih kasus hukum yang kembali menjeratnya cukup ramai. Hingga Tessa Mariska yang melihat dari kacamata seorang ibu pun menjadi prihatin Besti karena Amar memiliki anak. Hingga ia pun berharap agar Amar mendapat rehabilitasi karena ia meyakini Amar bukan pengedar. Itu sesuatu gue yakin banget dari naluri keibuan gue bahwa Amar Zoni tidak melakukan pengedar seperti yang dituduhkan. Dari pengamatan gue sebagai seorang ibu gitu loh, karena gue lihat nih anak sebenarnya baik. Kalau misalnya dia mungkin dia makai, silakan direhab. Pasti ada berubahnya, nggak mungkin orang nggak ada perubahan, apalagi dia sudah semakin dewasa, anaknya juga semakin dewasa. Jejak digital nanti yang ditinggalkan jika benar dia pengedar, jika benar dia itu adalah pengedar dan dimasukkan ke Nusa Kambangan, kasihan jejak digital buat anaknya, akan dihina-hina, akan dibully sama teman-temannya. Itu yang menurut gue, kalau memang enggak Pak, kalau memang enggak Bu, please lah kembalikan Amar Zoni ke keluarganya. Kan bukannya dia mau keluar bulan 2 ya. Dengan keluarnya bulan 2 saya yakin nih anak pasti akan berubah gitu loh. Apalagi yang saya dengar kemarin ada bapak-bapak yang bilang bahwa dia tidak penghebat, tidak terbukti. Nah, saya lupa dua bapak yang putih. Saya lupa dia bilang tidak terbukti Amar Zoni pengedar, dan gue yakin banget Amar Zoni bukan pengedar. Dan gue orang yang paling sedih jika ternyata Amar Zoni masih belum dikeluarkan dari tahanan yang menyeramkan sana, yang di tengah lautan sana. Yang setahu gue itu tahanan yang paling enggak banget. Dan gue berharap Amar itu adalah berita-berita fitnah, dan itu adalah berita orang yang mau menjebak Amar Zoni. Gue yakin itu sebenarnya. Tak hanya Tessa Mariska, Satria Mulia yang berharap Amar Zoni ini bertaubat pun mengingatkan perihal anak-anak Amar Zoni yang nantinya melihat jejak digitalnya, termasuk para adik-adiknya yang juga membutuhkan sosoknya. Bukan hanya itu aja Besti, dalam wawancaranya bersama tim Ray-Ban Entertainment, Satria Mulia juga memesankan nih pada fans agar tidak membela hal yang salah dari public figure, agar adanya perbaikan diri. Nah, bicara perihal perbaikan diri sendiri, Raffi Ahmad yang juga
juga menyayangkan apa yang terjadi pada Ahmad Zhoni, mengaku akan mengunjungi ke Nusa Kambangan. Meski belum tahu kapan tepatnya, namun Raffi yang menegaskan kalau jangan pernah merasa keren kalau pakai narkoba ini pun memastikan akan ke sana dalam waktu dekat. Nah, apakah Raffi akan menemui Ahmad Zhoni? Tapi kalau pihak penyidik sudah memindahkan orang ke Nusa Kambangan, berarti itu udah diselidiki secara dalam. Karena penyidik itu tidak akan mau merusak nama baik citra polisi, ya. Karena orang udah Nusa Kambangan tiba-tiba nggak bersalah, itu jarang, itu nggak ada kayaknya gitu. Karena untuk menjemput orang dipindah Nusa Kambangan itu harus panjang prosesnya, dokumennya, ya kan, jejak digitalnya atau kelakuan dan penyelidikannya begitu. Jadi ini buat Ahmad Zhoni, bertobatlah ya. Kamu tuh punya anak, ya, kamu punya anak, kamu sudah direhabilitasi, ya kan? Fans-fans alay ini makanya jangan suka mendukung public figure yang melakukan kesalahan. Nanti mereka akan terlena, jadi tidak ada reparasi diri, tidak ada untuk perbaikan diri, dan tidak ada mengarah ke arah lebih baik. Makanya fans-fans alay inilah yang secara nggak langsung merusak citra bangsa, merusak generasi muda. Karena ketika orang yang dia suka itu melakukan kesalahan, mereka puji-puji. Nah, itu adalah pembodohan, ya. Bagaimana negara kita dari negara berkembang untuk menjadi maju, itu dipelajari, itu faktor netizen juga berpengaruh. Nah, jadi kalian tidak bisa sembarangan, iya begini, dilepas. Nggak bisa juga dilepas, dia itu pemakai. Nah, ini sejak lagi ditelusuri, diduga dia itu adalah pengedar. Jadi kalian tidak bisa menjunjung tinggi atau memuji atau membenarkan pemakai narkoba, mau siapapun itu, ya. Nah, jadi Ahmad Zhoni tolong itu, kasihan Irish Bella. Kan Irish Bella walaupun sudah jadi istri orang, tapi kan dia, anaknya dia itu anakmu, begitu loh. Dia juga mikir, ini aib ini kalau nanti diketahui teman-teman sekolah, teman-teman anaknya, itu mau gimana, begitu mantan suamiku. Jadi gimana? Irish Bella pernah memaafkan si Amar sekali, masuk lagi. Nah, ini kan salah satu faktor perpisahan mereka adalah salah satunya ini, begitu. Apalagi bapak kandung kamu pasti kan mikir tuh, stres gitu. Kasihan adik-adik kamu juga, gitu. Adik kamu kan dulu satu manajemen artis sama saya, anaknya Mami Online gitu. Mami Online itu banyak, jadi Mami Online ini dekat dengan keluarga Amar. Mami Online itu teman curhat dia itu gue, guys. Chattingan-chattingan dia dengan si Amar, chattingan-chattingan sama adiknya Amar, itu ditunjukin ke gue semua. Cuman kan nggak mungkin gue bongkar, dan itu bukan urusan gue. Ini karena infotainment lagi nanyain gue soal itu, jadinya gue jabarkan. Bertobatlah Ahmad Zhoni ya, fans-fansnya juga jangan kelebayan kalian mendukung seseorang kalau salah. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang cobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Apalagi gitu. Ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu, mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Ahmad Zhoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat untuk nanti. Memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar. Ya, kalau tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu. Oke, Caranya cukup. nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. berarti Terima akan kasih. menyayangkan nggak sih akan Kang? Iya, itu prihatin nggak? Salah satu artis Ya juga. pastilah, kalau juga bisa perhatian. siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan begitu. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu untuk terutama untuk para bandar dan pengedarnya itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka. Yap Besti, jauhi narkoba untuk masa depan hidup yang cerah. Ani sih setuju banget sama yang disebut Arafi. Jangan merasa keren kalau makin narkoba. Keren itu dengan prestasi Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abito.